Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu, firman yang indah, firman yang luar biasa yang selalu keluar dari mulut-Mu Tuhan, yang senantiasa menguatkan kami. Kita sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu. Di minggu ini gereja ini sedang membahas tentang sukacita. Dari beberapa minggu lalu saya lihat topik-topiknya sudah membahas damai, dan minggu ini sukacita. Seperti tadi kita nyanyikan, sukacita itu tidak tergantung dengan kondisi kehidupan, dan sukacita itu tidak bisa diganggu-gugat dengan apapun kondisi dalam hidup kita. Kenapa? Karena memang ada kebenarannya. Beberapa bulan yang lalu saya udah pernah bagikan sebagian daripada ini. Saya akan ingatkan lagi dasar-dasarnya, dan kemudian kita sambung kepada apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup ini. Dan Tuhan biasanya buktikan bahwa sukacita itu tidak tergantung sama kondisi hidupmu. Buka sama-sama saya di Galatia pasal yang kelima, ayat 22 dan 23. Galatia pasal yang kelima, ayat 22 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Kalau kita lihat urutannya, itu sangat jelas dikatakan kasih menuju kepada sukacita, sukacita menuju kepada damai sejahtera. Kemudian ada kesabaran dan seterusnya dan seterusnya, ada 9. Sukacita itu adalah bagian daripada buah roh. Selama roh Tuhan ada di dalam kita, dan dia tidak pernah tinggalkan kita. Dan kalau kita mengerti prinsip ini, sukacita itu sudah disediakan bagi saudara dan saya. Nah, seringkali yang kita sering salah artikan, sukacita itu tidak sama dengan yang namanya kebahagiaan. Sukacita tidak sama dengan yang namanya kesenangan. Bahasa Inggris daripada sukacita adalah joy. The joy of the Lord is my strength. Nehemia katakan, sukacita Tuhan adalah pertolonganku. Sukacita Tuhan adalah perlindunganku. Nah, sukacita itu letaknya di dalam rohnya manusia, merupakan buah roh. Apapun yang menjadi buah roh itu tidak bisa diganggu-gugat sama apapun kondisi dunia, dan tidak bisa dicuri sama iblis. Jadi jangan samakan sukacita itu dengan kesenangan. Karena joy is not the same with happiness. Happiness itu bahasa Inggrisnya dari kesenangan atau kebahagiaan. Kesenangan sama kebahagiaan itu letaknya di dalam jiwanya manusia. Itu melingkupi yang namanya pikiran, melingkupi yang namanya emosi manusia. Dan manusia biasanya mengejar kesenangan karena memang kesenangan itu bisa didapat dengan usaha kita. Bisa didapat dengan usaha kita. Kita bisa melakukan hobi kita senang langsung. Kita bahkan bisa melakukan dosa, kita bisa senang sesaat pastinya. Dan kita bisa juga mengalami yang namanya ketenangan. Makanya saya nggak heran kalau orang habis ngambil narkoba bilang ini, gue tenang kalau ngambil narkoba. Oh, ya pastilah. Nah, kesenangan sama ketenangan itu letaknya di dalam jiwa. Kesenangan sama ketenangan itu punya tanggal expiration date, punya kadaluarsanya. Dan itu selalu semu. Makanya kalau orang mengambil misalnya ya, dia ngambil narkoba untuk supaya dia tenang misalnya ya. Kalau dia cuma ngambil sekali dan dia tenang seumur hidup, ya itu beda lah. Itu makanya nggak ada di dalam dunia yang bisa memberikan itu selama-lamanya, nggak ada lah. Makanya dia akan ambil lagi, dan akhirnya orang yang mengejar kesenangan dan ketenangan di dalam dunia hancur hidupnya. Bahkan kalau kita berpikir bahwa kalau saya mengejar kesenangan dan ketenangan di dalam hal-hal yang tidak berbahaya bagi saya, misalnya saya melakukan hobi saya aja, lama-lama tanpa kita sadari itu jadi Tuhan kita juga. Dan lama-kelamaan akhirnya kita tidak akan pernah bisa dipuaskan. Gak pernah lega, gak pernah puas. Gak pernah lega, gak pernah puas. Karena kesenangan membawa kepuasan, ketenangan membawa kelegaan. Dan itu gak bisa didapatkan dari dua hal ini. Kenapa saya sebutkan kesenangan dan ketenangan? Karena kesenangan seringkali disalah artikan dengan sukacita. Ketenangan disalah artikan dengan damai. Itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Kesenangan bisa hilang, ketenangan bisa hilang. Itu tergantung sama faktor eksternal yang terjadi sama kehidupan kita. Tetapi yang namanya sukacita sama damai sejahtera gak bisa dicuri, gak bisa hilang. Kita bisa ada di dalam sebuah masalah, tetapi tetap ada sukacita dan damai sejahtera, bahkan yang melebihi akal budi. Walaupun di dalam masalah itu kita tidak tenang, tidak senang. Ya, ada buktinya, adalah. Nah gini, firman Tuhan ini ditulis dalam kurun waktu 1500 tahun oleh sekitar 40 penulis dalam 3 bahasa, dalam kultur yang berbeda, dalam musim yang berbeda, dalam negara atau bagian atau kota yang berbeda. Semuanya tidak ada yang kontradiktif, tidak ada. Karena sumbernya satu, yaitu Tuhan. Nah itu sebabnya ketika kita lihat narasi-narasi seperti begini, kita juga perlu pahami bahwa firman Tuhan udah kasih kuncinya. Oke, urutannya yang tadi dikatakan sama Paulus di kitab Galatia,
kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu urutannya begitu. Ditulis sama Yohanes, dipertajam lagi sama Paulus nanti di kitab Filipi, dikasih tahu memang urutannya begitu. Coba lihat Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai 11. Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. Firman Tuhan mengatakan begini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku. Tinggal di dalam kasihku, kasih. Stay in my love. Bahasa Yunaninya meno. Artinya saya sudah mengasihi kamu terlebih dahulu, sekarang continue, tinggal di dalam kasihku. Jikalau kamu menuruti perintahku. Maksudnya apa sih tinggal di dalam kasihnya? Jikalau kamu menuruti perintahku, ketika kamu hidup di dalam firman Tuhan, ketika kamu tidak anggap enteng firman Tuhan, ketika kamu hidup di dalam firman Tuhan, kamu akan tinggal dalam kasihku. Dikasih tahu kuncinya sama dia. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Seperti aku menuruti perintah Bapakku, tinggal di dalam kasihnya. Perhatikan ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku akan ada di dalam kamu dan sukacitamu jadi penuh. The fullness of joy. Jelas ya? Kasih membawa kepada sukacita. Tadi di Galatia buah roh apa? Kasih, sukacita. Urut Paulus nggak sembarangan tulis. Semua tulisan-tulisan di dalam Alkitab itu dari isi hati Tuhan, nggak sembarangan tulis. Makanya urutannya begitu. Ditulis sama Yohanes loh di sini. Dalam kurun waktu yang berbeda. Dan mereka sama sekali, ya mereka kenal, tapi sama sekali dalam kurun waktu yang berbeda. Dan tidak pernah kontradiktif. Tinggal di dalam kasihku, maka sukacitaku akan menjadi sukacitamu, sukacitamu jadi penuh. Bagaimana tinggal di dalam kasihnya? Turuti perintahku, tinggal di dalam firmanku. Bapak Ibu begini, saya selalu katakan dan saya gak akan pernah capek untuk ingetin jemaat, jangan anggap enteng firman Tuhan. Firman Tuhan akan membukakan pikiran kita, akan memberikan kita hikmat, akan memberikan kita bahkan pengertian yang lebih dalam ketika kita setiap hari menjadikan itu konsumsi buat roh sama jiwa kita. Ya, kita punya pintu gerbang untuk tubuh kita, namanya mulut. Kita nggak jaga mulut, kita makan gorengan tiap hari, ya kelarlah tubuhnya. Kita setiap hari mengkonsumsi soda-sodaan, manis-manis, kelar juga. Cuci darah bisa. Saya punya kenalan umur 35 udah cuci darah. Karena tiap hari minum soda. Apa yang masuk lewat mulut menentukan kesehatan tubuh. Nah, yang namanya roh sama jiwa juga punya pintu gerbang. Namanya mata sama telinga. Ketika mata sama telinga tidak dijaga, yang masuk sampah, yang keluar sampah. Sesederhana itu. Nah, itu sebabnya baca dan dengar. Baca dan dengar firman Tuhan. Tinggal di dalam kasihnya. Karena itu sebabnya jika itu yang kita lakukan dan kita tidak anggap enteng hal-hal seperti itu, kita akan makin mengerti dan akhirnya dibuktikan sama Tuhan sendiri bahwa sukacitaku menjadi sukacitamu, sukacitamu jadi penuh. Dan itu yang kamu butuhkan. Karena Tuhan tahu kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa, di dalam kegelapan dunia, kita pasti melewati masalah. Tuhan tahu di titik-titik itu kesenangan kita hilang, ketenangan kita hilang, itu sebabnya Dia topang hidupnya manusia. Baca dulu deh, Ibrani 1 ayat 3 coba lihat. Ntar dipikirnya kata saya lagi. Ibrani 1 ayat 3 ya, coba lihat ya. Ibrani 1 ayat yang ketiga mengatakan begini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kenapa sih firman dibilang menopang hidup manusia? Karena segala sesuatu yang tadinya tidak ada jadi ada itu semuanya lewat firman. Pada mulanya adalah firman. Firman menjelma jadi manusia. Segala sesuatu yang tidak ada jadi ada diciptakan sama firman. Semua tubuh yang ada di tempat ini hari ini diciptakan sama firman. Bapak Ibu keluar dari tempat ini lihat alam semesta diciptakan sama firman. Benda-benda yang ada di dalam ruangan ini aja semuanya diciptakan secara tidak langsung oleh firman. Karena firman menciptakan segala sesuatu yang ada di kandungan bumi dan yang ada di permukaan bumi ditemukan sama manusia unsur demi unsur dijadikan bangku misalnya. Dijadikan teknologi LED misalnya. Dijadikan prosesor di dalam HP kita misalnya. Itu karena unsur-unsur yang Tuhan sudah ciptakan di kandungan bumi dan di atas permukaan bumi. Manusia menciptakan dan manusia menemukan, maksud saya, hal ini, unsur ini digabung jadi begini. Makanya teknologi muncul karena pikiran manusia dibukakan sama Tuhan. Jadi kalau saya bertanya, bisa nggak HP kita ditemukan sama manusia 1000 tahun yang lalu? Bisa aja, tapi otaknya manusia belum dibukakan sama Tuhan. Dan manusia sering banget yang menjadi orang yang so tahu. Manusia tidak bisa menciptakan, manusia menemukan apa yang Tuhan ciptakan. Dan semua diciptakan oleh firman. Jadi itu sebabnya teknologi akan berkembang berdasarkan referensi daripada generasi sebelumnya toh. Makanya terjadi upgrade.
Itu manusia yang penuh dengan keterbatasan. Salah satu dari sel kita rusak aja. Hidup kita gak bisa ditopang udah. Bisa lumpuh lah, bisa kejadian yang tiba-tiba lah. Teman saya yang rajin nge-gym dan lain sebagainya. Dalam sekejap, dalam hitungan 1 hari tiba-tiba. Ada yang rusak, ada yang tear, ada yang robek misalnya. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Dalam 1 hari bisa di kursi roda, dalam 1 hari bisa pincang, dalam 1 hari bisa operasi bahkan tiba-tiba. Itu begitu rentannya hidup. Makanya kita setiap hari jangan anggap enteng firman Tuhan. Jangan keluar dari rumahmu sebelum breakfast. Sebelum makan pagi buat roh sama jiwa. Saya mending keluar rumah. Saya gak mau keluar kamar sebelum saya saat teduh. Karena saya tahu di hari ini saya akan diperhadapkan dengan banyak keputusan. Dan saya mau ketika saya mengambil keputusan berdasarkan firman. Dan ketika malam hari sebelum tidur, pastikan mesbah keluarga. Wahai semua para bapak yang ada di tempat ini, engkau adalah imam di keluargamu. Mesbah keluarga lah nanti malam. Jadikan itu budaya, karena itu warisan yang paling hebat engkau bisa berikan kepada anak-anakmu. Engkau mau kasih anakmu harta, jabatan, status, ketenaran, uang. Engkau bisa memberikan itu kepada anak-anakmu. Ketika tidak ada yang nopang, hancur Bapak Ibu. Hancur. Udah jelas firman Tuhan katakan, firman menopang hidupnya manusia. Bahkan sebaliknya, engkau memberikan hanya sedikit saja dari harta, jabatan, status kepada anak-anakmu karena keterbatasanmu. Ketika ditopang jadi firman sama anak-anakmu, jadi besar nantinya. Itu warisan yang paling luar biasa. Saya dari anak-anak kecil, mesbah keluarga kami di rumah, itu bukan cuma duduk, kamu doa, 5 menit selesai. Nggak ada kayak begitu. Kelompok sel, kalau di sini kenal dengan cool toh. Kelompok sel kita, malam-malam. Bisa sejam. Besok kamu yang bawa firman ya, besok mereka renungan. Terus kita diskusi, terus kita perjamuan kudus, terus kita ngebahas hidupnya mereka. Itu berbagi kehidupan di situ. Dan udah biasa. Sekarang anak saya pertama jauh dari saya. Anak saya jauh Pak, nggak ada alasan. Ada bisa video call kok. Anak saya tinggal 12 jam bedanya sama saya. Jadi kalau saya telepon dia malam-malam, dia baru bangun pagi-pagi. Tapi jadikan budaya. Di situ terjadi hal-hal luar biasa di dalam keluargamu. Mulai harimu dengan saat teduh. Tutup harimu dengan mesbah keluarga. Lihat hidupmu pasti berubah. Jangan anggap enteng firman Tuhan. Itu makanan buat roh sama jiwamu. Engkau anggap enteng apa yang kau makan buat tubuhmu, sakit kita. Kita makan gorengan sakit pasti tiap hari. Kalau kita makan itu tiap hari, sakit. Ada trans fat namanya. Kita konsumsi dengan mata sama telinga sesuatu yang bukan firman dan kita jadikan itu prioritas dalam hidup kita. Ya udah, jangan salahin Tuhan ketika nanti di dalam tekanan kita mengambil keputusannya salah. Firman yang menopang hidupnya manusia. Sekarang perhatikan Filipi pasal yang keempat, ayat 4-7. Filipi pasal yang keempat, ayat 4-7. Firman Tuhan berbunyi begini. Bersukacitalah. Tadi kasih membawa kepada sukacita toh. Disambung lagi sama Paulus di kitab Filipi. Di sebuah jemaat yang berbeda, di sebuah tempat yang berbeda, dia tulis lagi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kau katakan bersukacitalah. Dia mulai dengan sukacita. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dimulai dengan sukacita. Ayat 7, coba lihat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kasih membawa kepada sukacita, sukacita membawa kepada damai sejahtera. Urutannya tadi buah roh apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Lihat betapa dahsyatnya firman Tuhan yang ada di Alkitab kita. Dan itu urutannya begitu. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, siapa yang numbuhin buah kebenaran Pak? Upaya apa saya bisa lakukan? Gak bisa pakai usaha kita. Tugas kita cuma satu, tinggal di dalam firman-Nya. Turuti firman-Nya. Itu berarti kita tinggal di dalam kasih-Nya. Berarti itu diterjemahkan nanti akan terjadi yang namanya sukacita dan damai sejahtera. Yang menumbuhkan buah roh, yang menumbuhkan buah kebenaran. Tuhan. Makanya saya katakan tadi kan, kita bisa pakai usaha sama upaya untuk mengejar kesenangan sama ketenangan. Bisa hilang kapan aja. Damai sejahtera dan sukacita itu gak bisa hilang. Yang tumbuhin siapa? Coba lihat ini. Baca sama-sama 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu, melipat gandakannya, perhatikan ini, dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Siapa yang lakukan? Tuhan. Tugas kita cuma satu, tinggal di dalam firman-Nya, tinggal di dalam kasih-Nya. That's it. Akan timbul buah. Makanya orang yang menghidupi firman, buahnya itu akan keluar dengan sendirinya tanpa usahanya dia. Karena jadi buah lah akhirnya. Karena akarnya udah benar. Dan buah dinikmati sama orang lain.
Nah, ketika kita masuk ke dalam kondisi-kondisi yang tidak enak, ketenangan tidak ada, kesenangan tidak ada, yang menopang kita adalah sukacita dan damai sejahtera. Makanya lagu yang barusan kita nyanyikan, sukacita kita tidak tergantung sama kondisi hidup kita. Kesenangan saya tergantung sama kondisi hidup saya, tetapi sukacita saya tidak tergantung sama kondisi hidup saya. Itu perbedaannya. Nah, sekarang gini, sesekali Tuhan akan bawa kita, roh Tuhan akan bawa kita ke tempat-tempat di mana kita gak mau pergi. Dan disitulah terjadilah yang namanya ajang sekolah kehidupan. Tuhan lagi ngajari kita, Tuhan lagi ngajari supaya kemuliaannya dinyatakan. Dan disitulah tempat-tempat di mana ketika kesenangan gak ada, ketenangan gak ada, dia terus topang dengan firman-Nya. Yang di dalamnya ada buah roh, yang di dalamnya ada sukacita, yang di dalamnya ada damai sejahtera. Itu dibutuhkan di momen-momen seperti itu. Yehezkiel 37 ayat pertama, coba lihat. Ini sebuah visi yang Tuhan berikan kepada Yehezkiel, dan dia dibawa ke tempat yang betul-betul saya juga kalau baca horor banget gitu ya. Dikatakan begini, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Tuhan lewat rohnya membawa Yehezkiel ke lembah tulang-tulang, tulang-tulang kering. Ayat 2 dikatakan, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat sangat bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering, horor banget. Ini berarti lembah di mana orang udah banyak yang mati, prajurit-prajurit yang jumlahnya ribuan, tulangnya ada kemungkinan jumlahnya jutaan di situ. Dan ini bekas orang-orang tewas gara-gara sebuah pertempuran yang besar. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Katakan kepada apa yang kering dalam hidupmu, dengarlah firman Tuhan, hidupi firman Tuhan. Engkau akan tinggal dalam kasihku, engkau akan sadar aku sangat mengasihimu. Beginilah firman Tuhan, Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama yang lain. Tulang-tulang yang sudah berserakan diperintahkan di atas firman. Itu yang membuktikan firman itu menopang hidupnya manusia segitu dahsyatnya. Tiba-tiba timbul urat, timbul yang namanya daging, timbul yang namanya kulit. Sedang aku mengamat-ngamatinya, ayat 8. Lihat urat-urat ada, daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Dan kemudian Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk mengembuskan, memerintahkan nafas ke dalam tubuh-tubuh yang sudah terbentuk ini. Di ayat yang ke-10 dikatakan, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Dari tulang-tulang hidup menjadi barisan tentara yang sangat besar. Semuanya cuma karena firman. Tuhan lagi buktikan di sebuah lembah yang kita gak mau pergi. Bahkan kita gak mau di tempat-tempat tertentu, di mana ketika dia pimpin kita. Makanya pimpinannya Tuhan itu selalu ada di dalam jalan-jalan yang juga kita gak mau pergi. Tapi itu pelatihan-pelatihan rohani, sekolah kehidupan terjadinya di situ. Ketika ketenangan gak ada, ketika kesenangan gak ada, dia lagi bilang sama kita, damai sejahtera, sukacita yang ada di dalam hidupmu akan menopang engkau. Karena kamu tinggal di dalam firmanku. Aku yang menumbuhkan buah kebenaran biar dunia tahu kemuliaanku terjadi atas hidupmu. Di dalam kamar rumah sakit, ketika saya kena kanker darah, teman-teman saya kalau masuk bilang begini, kok lu ada harapan sih? Kok lu ngomongnya positif sih? Saya bilang gini, ini semuanya karena lu lagi menikmati buah daripada pohon kehidupan. Yang nikmati buah kan orang lain. Lu lagi menikmati buah yang namanya sukacita sama damai sejahtera. Bukan karena kuat dan gagah gue lah, saya bilang gitu. Ini semuanya karena sederhana, gue cuma tinggal di dalam firman-Nya, that's it. Lu lagi menikmati hari ini lu masuk ke sini. Itu aja. Itu yang saya katakan kepada teman-teman saya yang datang ke kamar saya. Di tanggal 11 Januari, mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar sedikit lah dari kesaksian saya. Tanggal 11 Januari ada seorang dokter namanya Dr. Grace masuk ke kamar saya sebelum saya di kemo. By the way, kalau ada yang belum tahu, saya kena kanker darah di 2019. Dr. Grace masuk ke dalam kamar, dia membacakan prosesi pengobatan atau prosedur pengobatan yang terjadi besok.
Selama dia kasih tahu, dia menahan nangis berkali-kali. Karena dia juga harus bacakan karena kami harus tahu. Pak, mohon maaf, ini hasil tesnya. Darah Bapak 85% kanker semua. Mohon maaf Pak, menurut medis, usia Bapak tinggal 3 bulan. Itu sebabnya besok Bapak akan dimasukin ke dalam ruang operasi, Bapak akan dibolongin dadanya 3 lubang. Besok tanggal 12 Januari, dan itu adalah hari ulang tahun saya bukan kasih kode ya, tak lagi ulang tahun nih soalnya. Jadi bisa bayangin tuh, hari ulang tahun saya, itu hari pertama kemo. 3 lubang ini Bapak akan dimasukin secara simultaneously, secara bersamaan. Kemo, transfusi darah, antibiotik. Karena Bapak akan kelojotan, makanya ada antibiotik. Pak, besok suster akan masuk ke kamar pakai baju APD, Bapak jangan kaget. Ada tanda nuklir, bukan nuklir Pak. Bapak besok hati-hati jangan banyak gerak, dia bilang gitu. Suster akan kasih tahu prosedurnya. Terus dia ngomong, Pak, besok jangan sampai cairan daripada kemo yang di dalam kantong itu tumpah. Atau netes saja, karena sangat berbahaya Pak. Kalau sampai netes jatuh ke tangannya suster atau jatuh ke kulit Bapak, kulitnya Bapak melepuh. Terus dia mulai diem, dia tahan nangis. Dia ngomong gini, mohon maaf Pak, 3,5 liter dari cairan itu akan diinjeksi ke tubuh Bapak non-stop 1 minggu. Saya udah mulai ketakutan di situ. Terus dia teruskan, kalau saya tadi kasih analogi 1 tetes melepuhkan kulit, berarti 3,5 liter akan melepuhkan organ-organ di dalam tubuh Bapak. Setelah 1 minggu, Bapak akan kelojotan, Bapak akan panasnya 41 derajat, leukosit darah putih Bapak akan menginjakkan titik 0, Bapak akan kena sepsis shock, infeksi akut, Bapak akan kelojotan, Bapak akan ditarik masuk ke dalam ICU, Bapak akan koma, Bapak pakai ventilator, Bapak mati Pak. Terus saya bilang gini, ngapain diobatin? Dia bilang, Pak, ini hanya untuk memperpanjang usia Bapak jadi 6 bulan, karena 70% dari pengobatan ini gagal total. Terus dia mulai tahan nangis. I'm so sorry. Terus dia kasih form. Dia bilang, please sign it. Saya harus kasih tahu ini dan please tanda tangan. Dia bilang gitu. Ini kejadian di Singapore General Hospital. Istri saya tanda tangan, saya tanda tangan. Ini gunanya supaya kalau saya mati, istri tidak akan tuntut rumah sakit. Dikasih tahu duluan. Mati nih suami lu. Udah dia keluar. Dia salamin tangan istri saya, dia salamin tangan saya, dia keluar. Waktu dia keluar, saya lihat-lihatan sama istri saya. Kita nangis berdua. Saya teringat sama anak-anak saya. Kita nangis berdua. Tiba-tiba ada suara ngomong gini, Bill, tadi pagi baca apa? Saya bilang, mana ingat Tuhan. Gue lagi ketakutan. Tadi pagi, apaan ya? Terus saya cuma bilang, Amsal 4. Terus tiba-tiba suaranya bilang ini, baca lagi. Saya baca lagi nih. Ini ayatnya begini. Amsal 4, ayat 20-23. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, perhatikanlah firmanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Oke. Kemudian dikatakan begini ayat 21. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpan di dalam lubuk hatimu. Kenapa? Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya baca ulang kan. Wow. Arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan dalam lubuk hatimu, karena itu sumber daripada kehidupan dan kesembuhan. Tiba-tiba ya. Bukan kuat dan gagah saya, ini Roh Kudus kan firman yang menopang. Tiba-tiba saya bilang gini sama istri saya, yang barusan dokter katakan itu adalah kenyataan hidup saya sayang. Yang firman Tuhan kita baca hari ini adalah kebenaran. Kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Itu jadi moto perkataan saya sama istri saya setiap hari. Setiap hari. Dan apa yang dokter prediksi betul terjadi. Saya kelojotan, habis kemo saya, habis badan saya udah. Melepuh di dalam. Sebelum ada COVID, ketika di ronsen paru-paru putih, saya udah paru-paru putih duluan di situ. Habis sudah. Kelojotan, leukositnya 0. Mata udah putih ke belakang, pingsan, panas 41 derajat. Dokter udah pasang alat, dia mau tarik tempat tidurnya ke ICU. Di saat-saat genting seperti begitu, Tuhan bangkitkan tubuh saya. Dan yang saya katakan di pertama pasti begini, mau makan, mau minum, mau makan, mau minum. Panasnya turun, 37, gak jadi masuk ICU. Berkali-kali terjadi, gak pernah masuk ICU. Dan itu terjadi berulang kali dan kondisinya makin mengerikan. Saya tutup sama ini, coba lihat. Matius pasal yang keempat.
ayat yang pertama. Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama. Firman Tuhan berbunyi begini. Maka Yesus dibawa oleh roh kemana? Padang gurun untuk dicobai sama iblis. Yesus dituntun sama Roh Kudus sendiri. Kemana? Padang gurun. Mau kita ke padang? Nggak mau lah. Yehezkiel dituntun ke lembah tulang-tulang kering. Yesus dituntun ke padang gurun. Dan Lukas pasal yang ketiga ayat yang kedua mengatakan begini. Dengan jelas Lukas pasal yang ketiga ayat yang kedua mengatakan begini. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Jadi ayat ini mengatakan bahwa firman Tuhan gak datang kepada imam besar di bait Allah. Firman Tuhan datang kepada Yohanes Pembaptis di padang gurun. Kenapa? Ketika engkau sedang ada di dalam padang gurun. Ketika saudara dan saya sedang ada di dalam sebuah masalah, suara Tuhan makin jelas di situ. Karena kita makin in desperation mood. Kita udah gak ada, seperti seolah-olah udah gak ada pertolongan. Di situ suara Tuhan makin jelas. Ingat, Yohanes Pembaptis dibawa ke padang gurun. Yesus dibawa ke padang gurun, Musa dibawa ke padang gurun. Jadi jika hidupmu dibawa ke padang gurun, engkau masuk ke dalam daftar elit kerajaan sorga. Karena Tuhan mau berperkara sama hidupmu. Di situ dia lagi mau buktikan sukacita dan damai sejahteraku menopang hidupmu. Di tempat-tempat seperti itu. Kejadian yang saya katakan tadi, kejadian itu akhirnya terjadi lagi di satu momen di mana saya tidak tahu itu akan terjadi terakhir kali. Karena saya diluputkan berkali-kali toh masuk ICU. Dan kali ini waktu kejadian itu hanya saya sama istri saya di kamar berduaan jam 9 malam. Dokter lagi gak ada, suster lagi gak ada. Dan kalau panas di dalam tubuh saya itu mulai merasuki tubuh saya, itu mulai dari kaki selalu. Dan kalau udah sampai ke atas 41 itu tempat tidur bisa goyang begini, jukurak, bisa goyang-goyang begitu. Sepsis shock udah. Kalau dokter di sini ada pasti tahu lah ngerti artinya. Infeksi udah. Dan itu awal cikal bakal biasanya banyak yang meninggal di situ. Di malam hari itu jam 9 malam, lagi tenang-tenang, dia lagi ngobrol sama saya sambil pijitin kaki saya. Tiba-tiba panasnya muncul di tangannya, di kaki. Saya juga berasa di kaki saya. Bill, ini kayaknya mulai lagi nih Bill. Terus saya bilang, iya, aduh, mulai naik. Dia langsung teriak, pencet tombol suster. Pencet tombol suster, karena biasanya kalau gitu langsung ada tindakan. Itu tombol suster ya. Baru saya mau pencet, ada suara lagi. Seperti yang di awal tadi. Bill, tadi pagi baca apa? Terus saya bilang ini, jangan ngajak gue ngobrol, gue gak bisa ngobrol. Jangan tanya gue baca apa, saya udah gak bisa mikir. Udah kasih tahu aja Tuhan, kasih tahu aja. Saya udah gak ada tenaga untuk pegang HP, untuk lihat baca firman. Udah gak ada, udah kasih tahu aja. Itu panasnya naik. Dia naik, kalau udah sampai di sini, udah hilang saya, pingsan. Itu berasa di sini, dan badan udah mulai begini. Dan di monitor udah kelihatan tuh, teng 37, 38, 3, naik tuh panasnya udah. Dan itu cepat banget. Sampai di sini, saya bilang, buruan Tuhan, buruan ngomong aja. Tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, tadi pagi itu kamu baca Matius 4 yang tadi. Terus apa yang Yesus katakan ketika dia dicobai? Mana gue ingat. Yesus ngomong apa juga saya gak ingat, udah. Cepetan Tuhan, udah capek banget, udah mulai kelojotan soalnya. Itu Roh Kudus sendiri yang bilang, tadi pagi waktu kamu baca, di 3 pencobaan, dia selalu jawab, dimulai dengan kalimat, ada tertulis. It is written. Dan dia kutip firmannya sendiri. Bill, katakan ada tertulis, kutip firman yang menguatkan dirimu. Saya teriak. Istri saya udah teriak-teriak juga. Cepet pencet tombolnya, saya lepas tombolnya. Saya bilang, tadi pagi Yesus bilang ada tertulis, yuk kita ngomong sama-sama. Saya teriak, ada tertulis Tuhan. Bilurmu menyembuhkanku Tuhan. Cuman satu kalimat saya ngomong. Itu panasnya turun pelan-pelan. Teng, 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 turun ke bawah. Dan tiba-tiba di tangan istri saya dia bilang ini, panas Bill, panas banget. Tiba-tiba hilang. Terus tubuh saya jadi dingin, jadi normal. Dan itu di monitor kelihatan dari 40, 39, 38, 37, normal. Istri saya sama saya lihat-lihatan. Wah, hilang Bill, hilang. Iya hilang. Dokter gak pernah tahu, suster gak pernah tahu. Yang topang hidup saya cuma firman. Firman yang topang. Itu serangan terakhir, itu sekolah kehidupan yang terakhir. Rupanya serangan demi serangan Tuhan lagi ngajari saya. Ingat, tinggal di dalam kasih-Ku. Tinggal di dalam firman-Ku. Aku sedang buktikan kepada kamu. Di tengah-tengah masalah kehidupanmu, sukacita, damai sejahtera menopang hidupmu. Setelah sebulan dari situ,
10 dokter tidak bisa menemukan. Sel kankernya jadi 0% hilang total dari tubuh saya. Firman yang nopang. Saya cuma mau kasih tahu ini sama Bapak Ibu sekalian. Sederhana sekali kok. Hidupi firman Tuhan. Jangan anggap enteng firman Tuhan. Itu makanan yang paling luar biasa buat hidupmu. Apapun bisa salah di luar. Kesenangan bisa hilang, ketenangan bisa hilang. Damai sejahtera dan sukacita. Itu yang menopang hidupmu. Tidak bisa dicuri sama iblis. Karena itu pemberian daripada kerajaan surga. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.